Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Rizky Hidayatullah, NBI 143190127. Saya sendiri Kristina Widyaningrum, NBI 143190128, dan Erlangga Julio Api, NBI 143190129. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagamaan. Konsep perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaat bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun, pada periode terakhir ini, NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim. Sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial. Sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Yang pertama, perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam hal tradisi ibadah. A. Pada bulan Ramadan, warga Nahdiyin taraweh dengan jumlah rakaat sebanyak 20 dengan 3 rakaat witir, sedangkan warga Muhammadiyah jumlah rakaatnya adalah 8 dengan 3 rakaat witir. B. Bagi warga NU, malam Jumat adalah malam yang sakral. Pada malam ini masjid diramaikan dengan bacaan Maulid Nabi, tahlil Yasin, manahib Syaib Abdul Qadir Al-Jailani, Barzanji dan sebagainya, sedangkan tidak demikian yang dilakukan warga Muhammadiyah. Yang C. Khutbah sholat Lid dilakukan sebanyak 2 kali dengan warga NU, sedangkan warga Muhammadiyah khutbah sebanyak sekali. Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam hal aspirasi atau orientasi politik. Partai politik yang senada dengan Muhammadiyah tidak berarti didirikan oleh Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah memahami bahwa Muhammadiyah secara historis bukan partai politik, tapi organisasi Islam, agama, propaganda, dan pendidikan. Di lain sisi, warga Nahdiyin familiar dengan karakter NU yang bergumul dengan partai. Sulit dibedakan apakah partai yang seirama dengan NU didirikan oleh kiai tertentu atau tidak. 3. Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam perspektif pendidikan. 3. Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam hal perspektif pendidikan. Warga Nahdiyin banyak menghabiskan waktu untuk belajar di pesantren yang salafi, mengelola sisi emosional dan sendiko dawu pada ucapan kiai atau ulama tanpa banyak mempertimbangkan logika. Alhasil, kurang rasional dan lebih simbolik. Di lain sisi, warga Muhammadiyah yang banyak mengenyam pendidikan formal terkesan lebih rasional dan objektif. Membangun ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan. Ukhuwah Islamiyah biasa diartikan sebagai persaudaraan, terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah
lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayatullah, NPI 143-190-127. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang macam-macam ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah dalam Islam itu ada 4, yaitu ukhuwah ubudiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah wa an-nasab, ukhuwah fi din al-Islam. Saya akan menjelaskan satu-satu. Ukhuwah ubudiyah adalah persaudaraan sesama makhluk sama-sama ciptaan Allah, termasuk binatang dan tumbuhan yang kesetundukannya kepada Allah. Jadi semua makhluk hidup ciptaan Allah itu kita dapat bersaudara dengan mereka. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, adalah persaudaraan seluruh umat manusia. Jadi kita itu sebagai umat manusia yang hidup di dunia ini, kita semua itu bersaudara dari Nabi Adam ya namanya. Nomor 3 adalah ukhuwah wataniyah wa an-nasab. Ukhuwah ini adalah persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Jadi ini berlaku apabila ada kerajaan dan ada suatu negara itu. Jadi dalam satu negara itu kita semua bersaudara. Dan yang keempat adalah ukhuwah fi din al-Islam. Ukhuwah ini adalah persaudaraan antar sesama muslim. Jadi semua muslim yang ada di dunia ini ada semua saudara tanpa ada diskriminasi. Yang namanya saudara itu mesti tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Kita semua itu sama karena kita saudara. Manfaat ukhuwah Islamiyah. Pertama, merasakan lezatnya iman. Yang kedua, mendapatkan perlindungan Allah dari kiamat, termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi. Yang ketiga, mendapatkan tempat khusus di surga. Jadi dalam persaudaraan itu kita dapat mendapatkan manfaat ini, ukhuwah Islam ini. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu Islam dalam menyikapi perbedaan. Konsep pluralisme dalam Islam adalah kebebasan beragama. Di sini dijelaskan radikalisme Islam mendorong negara-negara bagian barat memelihara teroris Islam agar dunia waspada dan ikut memberantas kelompok ekstrem Islam, dan menghapus citra Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang intoleransi. Islam adalah agama yang sangat toleransi. Jelas ini tidak pantas jika Islam dituduh agama yang ekstrem dan radikal. Apalagi dengan mengatakan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai inti dari semua teror. Itu tidak masuk akal. Islam mengakui keberagaman ada, termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Jika kita menilik kembali sejarah Islam, akan kita dapatkan Simahah al-Islam yang di sana dan yang di sana tidak ditemukan tentang adanya hukuman mati atau siksaan pada seseorang yang tidak mau masuk Islam. Contoh realnya adalah bisa kita lihat bagaimana cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo rahimahumullah di Indonesia. Wali Songo itu tidak ada kayak kekerasan, pembunuhan. Dia itu menyatukan budaya kuno dengan budaya Islam. Contohnya seperti wayang itu, selamatan itu dari Wali Songo. Upaya dalam mewujudkan persatuan Islam. Upaya yang pertama adalah untuk mewujudkan persatuan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Yang kedua adalah peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan agama, dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Yang ketiga adalah cinta tanah air dengan bangsa yang menjadi warga negara Indonesia, bangga terhadap budaya Indonesia, dan dengan cara menerapkan bahwa negara kita adalah negara yang paling istimewa. Yang keempat, melahirkan kembali selamat nasionalisme dengan mempelajari kembali perjuangan para pejuang dahulu yang telah
berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Dan untuk menambahnya saya serahkan kepada Bapak Muhammad Imron. Terima kasih.